Ada notnya tidak? Kepada jalan Tuhanmu yang baik, maksudnya ada hikmah, ialah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Nah, ini metode dakwah dari Allah langsung. Seru manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, perkataan yang tegas, bukan perkataan yang samar-samar, tapi tegas. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Itu hikmah. Mau'idhah hasanah dengan kalimat-kalimat yang menghunjam jiwa, menyentuh fitrah keimanan dan ketakwaannya, menyentuh fitrah kemanusiaannya. Jadi dengan kalimat-kalimat yang benar-benar masuk ke dalam jiwanya. Itu mau'idhah hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwah dengan cara yang terbaik. Datangi empat mata. Jangan di tengah orang banyak dituting-tuting lo dukun ini. Bukan begitu caranya. Tapi datang empat mata dari hati ke hati. Karena sudah mendarah daging perdukunannya, maka tidak bisa dirubah sa'naliko. Langsung jenengan tunjukkan ayat saat itu juga tidak bisa berubah. Maka terus dakwah dilancarkan dengan cara yang santun. Dengan demikian, yang didakwai itu akan diluruskan nafsiyahnya, jiwanya, dan akliyahnya, pola pikirnya. Dan sebaik-baik dakwah itu dengan menyuarakan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang lain tidak baik. Dakwah terbaik itu dengan menyuarakan Al-Quran dan As-Sunnah. Fussilat ayat 33, Quran surat 41 ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Kita ditantang oleh Allah. Tantangan ini berlaku sampai hari kiamat. Wa man ahsanu qawlan, siapakah yang lebih baik perkataannya, mimman da'a ilallah, daripada perkataan orang yang selalu menyeru manusia kepada Allah, kepada agama Allah. Wa amila sholiha, dan orang yang selalu menyeru manusia dan dirinya sendiri kepada amal soleh. Wa qala innani minal muslimin, dan orang yang senantiasa menunjukkan identitas muslimnya. Wa qala innani minal muslimin bukan berarti hanya cukup ngaku aku orang Islam, bukan hanya itu. Wa qala innani minal muslimin itu maksudnya siapakah yang lebih baik daripada orang yang terus mempertahankan identitas muslimnya dalam kondisi bagaimanapun juga dia tetap menjaga identitas keislamannya, meski mendapat tekanan dari pimpinan pekerjaan, ancamannya PHK, ancamannya pecat, ancamannya potong gaji, namun dia tetap tidak mau untuk menggadekan keimanannya dengan perintah pimpinan tempat dia kerja yang menyimpang dari nilai-nilai Islam, meski resikonya dipecat. Misalkan menjelang hari besar atau hari raya agama lain, kita bekerja disuruh memakai simbolitas mereka. Kalau tidak mau, pecat. Ternyata banyak juga orang yang ngaku Islam mau memakai simbolitas mereka.
hanya gara-gara takut dipecat. Hilang identitas Islamnya, luntur identitas Islamnya. Itu contoh kecil. Atau korupsi berjamaah, nih ikut tanda tangan, daerah tanda tangan, disingkirke, dipecat dan lain sebagainya. Akhirnya demi kesenangan dunia, rupiah yang tidak seberapa, ikut tanda tangan, hilang identitas muslimnya, ikut sogok suap dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kondisi saat ini seringkali kita alami, seringkali orang yang ngaku Islam itu kehilangan identitas Islamnya. Maka tantangan dari Allah ini berlaku sampai akhir zaman. Siapa yang lebih baik daripada perkataan orang yang mengajak kepada Allah, orang yang mengajak dirinya dan orang lain untuk beramal soleh, dan orang yang senantiasa menunjukkan, mempertahankan identitas muslimnya. Siapa yang lebih baik dari mereka? Maka panjenengan kalau mau berdakwah, dakwah ini dengan keteladanan. Jenengan mau berdakwah tetapi ucapan dan perilaku panjenengan menyimpang dari apa yang jenengan dakwahkan, maka ya tidak berhasil dakwah itu. Dakwah itu dengan keteladanan. Namun bukan berarti sesuatu amal soleh yang belum kita lakukan kok kita terus dilarang tidak boleh menyampaikan ayat dan hadisnya. Bukan. Tetap sampaikan ya. Kemudian sesudah itu kalau memang kita belum menjalankan, segera paksa diri untuk mengikuti kebaikan itu. Dan jenengan mau dakwah di dukun, mau mendakwai dukun, jenengan sendiri masih kadang sering ke dukun, ya nggak masuk. Joko Sembung nggak nyambung. Maka mulai dari diri sendiri. Kemudian dakwah dengan kelemah lembutan, dengan kesantunan. Lemah lembut santun ini bukan berarti ingah-ingih, bukan. Lemah lembut santun namun penuh dengan ketegasan. Dakwah dengan kalimat-kalimat santun namun tegas, yang disampaikan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang sahih. Kalau kita dakwah dengan kalimat yang kasar, yang disampaikan itu adalah kebenaran ayat Al-Quran, kebenaran hadis Nabi yang sahih, tapi penyampaiannya dengan kalimat yang kasar, misuh-misuh misalkan, maka kebenaran agama tidak akan masuk ke dalam hati orang yang kita dakwai. Yang akan diterima, lho iki piye ustaz tok misuh-misuh, nah gitu. Yang akan masuk itunya dulu, lah ustaz kok misuh-misuh, mau balik kok misuh-misuh, ya tinggalkan dukun, dukun ini kemusyrikan. Wah ndak mau, dukunnya ndak mau. Terus nuwun sewu, misalkan ya, misalkan, oh kalbu nih, misalkan, saya nggak mentolok dalam bahasa Indonesianya, dikandani ngeyel lah. Itu berarti akan merugikan dakwah. Dakwah kok misuh-misuh. Maka sampaikan dengan penuh kesantunan. Itu yang kedua. Andai kata diterima kebaikannya pada yang menerima dakwah itu, yang penting jenengan sudah menunjukkan pada kebenaran, ada pahala di sisi Allah. Perkara tidak diterima, dulu dakwah Nabi pun tidak semuanya menerima. Itu Rasulullah. Maka jangan sakit hati, jangan sedih kalau dakwah tidak diterima. Rasulullah pun ketika beliau berdakwah, pamannya sendiri tidak menerima dakwah beliau. Bahkan ada yang menjadi musuh yang sangat bengis, sangat keji. Padahal pamannya sendiri.
Dan jenengan harus siap mendakwakan kebenaran Al-Quran, kebenaran As-Sunnah, siap dikata-katai orang, difitnah orang, dicaci maki orang, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dulu Rasulullah pun juga demikian. Dari Al-Amin, kemudian mendakwakan kebenaran agama Allah, berubah menjadi syairum majnun, penyair gila, sahirum majnun, penyihir gila, majnun, orang gila, dan seterusnya dan seterusnya. Memang sudah sejak dulu orang yang menyampaikan atau pendakwah-pendakwah kebenaran Quran dan Sunnah sudah sejak dulu itu akan menjadi minoritas, dan pasti akan dikata-katai, dicaci maki. Nah, mungkin konteks bahasa sekarang dianggap sok suci, dianggap sesat, dikatakan menungso totonane angel, kan gitu. Ya ora apa-apa menungso totonane angel, nek kon manut tatananmu ya moh, kan itu. Kita angel karena manut tatanan manusia yang tidak bersumber dari Quran dan Sunnah. Maka kita tidak mau ditoto, mung sak-sae itu nggak mau. Karena apa? Kemuliaan hanya ada pada sisi Allah. Seseorang mulia itu kalau sesuai dengan petunjuk dan tuntunan Allah serta Rasulnya, maka akan mulia. Lenek mung tatanan menurut perkiraanmu ya moh no. Oh, kayak menungso totonane angel ora apa-apa, kan itu. Malah engko tambah angel sisan, kan. Yang penting itu perintah Allah kita taat, perintah Rasul kita taat. Kalau perintahmu ya tunggu dulu. Perintahmu menyimpang enggak dari Quran, dari Sunnah. Kalau menyimpang, ya mohon maaf kata Nabi, la ta'ah li makhlukin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Ya, kemudian yang ketiga apa tadi? Sudah tadi. Sudah semua? Sudah. Ada lagi?